Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kembali lagi di podcast TKJ Center. Di sini saya kedatangan tamu yang kedua, Pak Suryo Prasojo. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Suryo? Alhamdulillah sehat Pak Irwan. Alhamdulillah, itu yang terpenting Pak Suryo ya. Kita dianugerahi kesehatan, itu yang utama. Bener. Kalau kita sehat, semua apapun yang akan kita lakukan itu akan menjadi indah karena kesehatan tersebut. Betul sekali. Pak Suryo, Bagaimana Pak Irwan? di sini Pak Suryo di SMK Nurul Taqwa selaku menjadi tenaga pendidik ya Pak Suryo ya. Benar. Tapi yang saya lihat di sini di TKJ ini Pak Suryo masih lajang gitu. Lajang ya, belum menikah gitu. Belum ketemu Pak Irwan. Belum ketemu Iya, ya. belum ketemu. Secara karir itu saya lihat sudah meniti karir sampai saat ini Iya, amin. sudah tertata. Terus ada tidak rencananya untuk membina rumah tangga? Ada, pastinya ada. Bisa diceritakan bagaimana itu Pak? Iya ada, intinya masih tinggal menunggu jodohnya. Insya Allah kalau ketemu nanti ya menikah lah. Proses ya Pak Suryo? Proses, iya. Proses. Mungkin ada pandangan Pak Suryo? Belum ada Pak Irwan. Belum ada. Belum ada pandangan. Ya kalau segera dipertemukan ya insya Allah segera. Ya. Jadi sementara ini masih fokus pada karir ya? Ya masih fokus sambil mencari. Cari ya. Mencari. Mungkin tipenya Pak Suryo ya, tipe gitu. Tipe enggak Muluk-muluk ya? muluk-muluk Pak, yang penting ya menghormati suami, modelnya soleha seperti itu. Soleha, mau menerima apa adanya gitu ya? Enggak harus yang nyari yang sudah kerja, enggak. Malah kalau bisa ya di rumah saja nanti mengurus. Jadi intinya satu, menerima apa adanya ya? Menerima apa adanya. Ya pemirsa, menerima apa adanya. Promosi ini. Ya, barangkali enggak apa-apa ya. Kita selain sharing gitu Pak Suryo. Iya. Pak Suryo, pertanyaan selanjutnya ya. Pak Suryo ini boleh dikatakan di SMK ini seseorang yang boleh dikatakan tekun, profesional dalam menjalankan tugas gitu. Terutama kemarin itu sempat itu mengantarkan peserta didik ya. Iya. Lomba si persilat-silat ya Pak? Lomba pencaksilat Pencaksilat di Gor Banyuwangi Pak Irwan. Itu bagaimana Pak Suryo? Kok bisa anak-anak itu sampai bisa mendapatkan? Iya, tentunya karena SMK ini memfasilitasi kegiatan ekstra, terutama ekstrakurikuler di bidang pencaksilat, dan kebetulan saya sebagai pembinanya dan melihat potensi anak-anak semakin hari semakin bagus, dan saya rasa sudah siap untuk ikut turnamen, dan kemarin ikut alhamdulillah, tapi sementara hanya mampu membawa 3 atlet. Nah 3 atlet itu semuanya masuk ke final, alhamdulillah. Hanya satu yang belum dapat juara 1, hanya di juara 2, sedangkan yang lainnya juara 1. Itu saya ya bangga juga sama anak-anak dengan prestasi itu. Semoga nanti juga semakin banyak talenta-talenta yang ketemu di SMK Nurul Taqwa ini. Berarti saya ini berhadapan dengan ahli bela diri ya? Enggak juga. Ya? Enggak juga. Memang dulu pernah, waktu sekolah juga saya pernah ikut ekstra, dan waktu di tempat kuliah juga saya ikut kegiatan pencaksilat, dan kemarin ditunjuk sama kesiswaan SMK Nurul Taqwa Pak Kim untuk menjadi pembina. Nah, melihat background saya yang sudah paham dunia pencaksilat, ya akhirnya masih dipercaya ya sampai saat ini? Masih dipercaya. Ya. Dan insya Allah nanti besok bulan November ada turnamen lagi di Gor. Insya Allah nanti targetnya membawa 8 atlet. 8 atlet. Wah, alhamdulillah. Itu tadi karena potensi keahlian yang dimiliki Pak Suryo mengantarkan anak-anak meraih prestasi ya Pak Suryo, akhirnya dipercaya kembali gitu. Ya, semoga saja untuk selanjutnya ini anak-anak semakin berprestasi Pak Suryo ya. Targetnya nanti dapat juara umum. Wah, alhamdulillah, semoga saja. Saya juga mendoakan di situ Pak Suryo. Amin. Terima kasih supportnya Pak Irwan.
Terus pertanyaan selanjutnya Pak Suryo ya. Banyak sekali pertanyaan ini. Iya. Ini Pak Suryo. Gimana Pak? Di balik sebuah nama Pak Suryo ya, Iya. itu kan ada doa dan Benar, harapan kedua orang tua gitu ya. Iya. Di sini namanya Pak Suryo Prasojo gitu ya. Mungkin Benar. background dari orang tua memberikan nama itu bagaimana Pak Suryo? Jadi saya 2 bersaudara dan saya dengan kakak saya, kalau mungkin secara kasar ngomongnya namanya nggak islami sekali gitu ya. Di Orang Jawa ya? Iya, namanya agak Jawa lah gitu ya. Kalau dari saya sendiri Suryo ya matahari gitu. Oh, Suryo. Suryo dari bahasa Indonesianya kan Surya, matahari. Prasojo. Kalau Prasojonya itu dulu saya sempat nemu catatan bapak saya di lemari. Itu ada makna dari tulisan Prasojo itu. Maknanya kepribadian yang sederhana. Oh. Jadi kalau intinya pemimpin yang mempunyai jiwa yang sederhana. Kan Surya kan pemimpin tata surya. Ini pengertian dari saya sendiri. Iya. Tapi kalau saya tangkap Pak Surya ini Bagaimana? Jadi ada kaitannya dengan profesi. Kalau Surya itu kan menerangi ya. Oh gitu, iya. Anda di SMK Nurul Taqwa sebagai tenaga pendidik gitu ya. Mungkin dari situ segala sesuatu yang ditransferkan kepada anak-anak itu bisa menerangi gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu supaya jalannya terang gitu. Alhamdulillah Pak Suryo. Terus selanjutnya ya Pak Suryo ya, itu tadi pertanyaan nama gitu. Iya. Nama artinya kan lebih mengenal Pak Suryo lebih lanjut, backgroundnya juga. Ternyata saya berhadapan dengan seorang ahli bela diri. Ahli bela diri rupanya Pak Suryo ini saudara gitu. Alhamdulillah gitu. Terus pertanyaan Pak Suryo ya. Iya. Mungkin sekarang kita kan memasuki bulan Maulid Nabi gitu kan. Ya, benar Maulid Nabi Muhammad SAW gitu Pak Suryo. Untuk merayakannya Pak Suryo gitu di desa Pak Suryo gitu. Iya. Ada tidak itu yang membuat acara-acara supaya meriah gitu terutama? Iya. Kalau di desa saya ada budaya tersendiri terkait Maulid Nabi, Pak. Jadi konsep perayaannya itu unik kalau menurut saya, dan itu sangat positif sekali. Seperti apa? Jadi di desa saya itu kalau ada perayaan Maulid Nabi itu wajib mengundang tamu dari desa lain, satu rumah. Jadi satu tuan rumah itu mengundang dari desa lain minimal 2 orang, maksimal terserah, boleh 5, boleh sampai 6. Diundang, nanti di sana kita sholawatan bareng di masjid desa saya itu. Pulang bawa bingkisan yang sudah disediakan oleh tuan rumah masing-masing. Pak Suryo di situ pernah juga menjabat panitia gitu? Enggak, saya cuma partisipasi. Cuma anggota remah saja aktif di. Oh, remah. Alhamdulillah Pak Suryo. Tapi kalau di sekolah sendiri kan insya Allah hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Iya, benar. Sekolah sendiri gitu. Jadi sebagai umat Islam kita harus sebagai rasa syukur kita gitu Pak Suryo ya, merayakan kelahiran Nabi. Membawa Nabi Muhammad itu dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang gitu Pak Suryo ya. Pak Suryo, itu tadi pertanyaannya mulai dari yang pertama terkait kelajangan. Promosi. Ya, enggak masalah, barangkali ada teman-teman, saudara gitu kan. Bahasa mengatakan tak kenal maka sayang. Benar. Terus yang kedua tadi pertanyaannya terkait masalah kompetensi kalian, prestasi itu tadi. Terus yang ketiga ini tadi terkait pada bulan ini perayaan Maulid Nabi ya. Terus yang terakhir Pak Suryo. Yang terakhir, alhamdulillah yang terakhir. Terakhir ini ya. Ya apabila nanti podcast ini berlanjut, pemirsa, teman-teman
itu suka dengan apa yang kita perbincangkan, menjadi motivasi, mungkin ada kelanjutannya. Iya. Kayaknya nggak ada yang minat Iya. ini. Yang penting kita berusaha gitu, Iya. memberikan yang terbaik gitu. Memberikan terbaik. Benar Pak Iwan. Pak Suryo, Oke. Bagaimana? mungkin terakhir ya, ada pesan-pesan untuk para pemirsa di podcast ini mengenai perjalanan karir Pak Suryo sampai detik ini. Sekiranya apa yang nanti yang bisa disampaikan itu menginspirasi. Silakan Pak Suryo, kesan-kesannya. Apa ya Pak? Nggak terlalu banyak, hanya umum mungkin sudah sering disampaikan orang lain. Jadi kadang kita nggak mengira kalau bakal kayak saya bakal ngajar gitu, nggak nyangka gitu. Karena nggak pernah kepikiran ngajar, tapi memang jalannya sudah ditetapkan sekarang seperti ini, ngajar ya maka dilakukan dengan penuh ketekunan ya, penuh dengan dedikasi ya, dan keseriusan, karena pekerjaan di dunia pendidikan ini pekerjaan yang berat ya, mencerdaskan anak bangsa dan membentuk pola sikap ya, pola pikir remaja-remaja kita agar lebih baik lagi nanti buat mereka sendiri dan juga buat bangsa dan negara, juga agama. Karena kalau lihat background saya sebelum mengajar jauh dari segi dunia pendidikan, lebih ke dunia marketing ya. Karena dulu saya kerjanya di Bali Pak Iwan, Denpasar, kemudian pulang ke Banyuwangi, alhamdulillah kemudian bisa diterima di keluarga besar SMK Nurul Taqwa ini, seperti itu. Oh, berarti tetap karena semangat, ketekunan dan tetap usaha itu tadi Iya. Pak, yang terpenting ya. Benar Pak Iwan. Ya, bisa sampai saat ini profesinya gitu Pak Suryo ya. Benar. Ya, terima kasih ya pemirsa ya. Mungkin singkat podcast kali ini ya, tetapi semoga bisa menginspirasi dengan perbincangan ini. Gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo. Iya, terima kasih Pak Irwan. Alhamdulillah. Amin.